Warahmatullahi wabarakatuh, rekan dengar Tutuman FM di mana saja kalian berada. Bertemu bersama saya Muhammad Ferry, rekan dengar, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini di program Pojok IKM, yang mana di kesempatan pagi menjelang hari ini sudah ada narasumber kita yang tentunya bergerak di bidang IKM ya di kesempatan hari ini, yaitu ada Bapak Muhammad Tahir ya. Assalamualaikum Mbak Muhammad Tahir, Pak. Iya, sehat aja Pak lah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga ada Mas Nabhanun Hafiz ya. Iya, selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas. Iya, oke, sehat Mas ya. Alhamdulillah. Sehat. Oke, mungkin kita langsung saja nih rekan dengar ya, membahas terkait dengan apa sih yang diolah oleh beliau berdua ini. Nah, jadi beliau ini adalah owner PT Genco Media Advertising ya, pembuatan plakat, neon box dan juga pemasangan huruf timbul karilik advertising ya. Nah, mungkin siapa nih yang duluan? Pak Tahir mungkin ya. Bisa dijelaskan dulu nih Pak Tahir terkait dengan sejarahnya mungkin ya, terkait dengan pian terkait pembuatan plakat, neon box dan juga pemasangan huruf ini. Silakan Pak. Ya, sebelumnya ulun mau mengucapkan salam dulu bagi pemirsa. Sebelum ulun mengucapkan salam, ulun hendak berpantun dulu. Silakan Jar. Jangan pantun kalau ini nih. Makan siang, makan malam. Iya. Pakai iwak nila goreng. Izinkan ulun ucapkan salam untuk para pemirsa Radio Tuntung Pandang. Asik. Ya. Pergi ke sungai mau njon ikan. Ikannya halus, ikan haruan. Sapa salam ulun ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya. Ayo juga ya kalau. Karena juga ya Allah membuka acara nih ya Allah. Penutupan ada juga pantunnya. Nah, mantap, pulang nih kita tunggu aja kan Allah pantun si Den. Oke, terima kasih bagi penyiar Bapak Ferry tadi. Iya. Oh ya, terima kasih sudah kami di sini ya, diundang, beri kesempatan untuk apa sih yang digawe PT Genco ini sebenarnya. Sejarahnya itu waktu tahun 2002 akhir Desember itu 2002. Kan ada pameran dulu tuh, ada 2022 kan ya 2022. Setelah lama tidak waktu Covid itu kan pameran tidak ada kan. Waktu itu pas ada acara Expo Tanah Lot Expo. Kita itu pertamanya itu dapat stand gitu, stand lebih bikin beda pada yang lain lah. Tuh tulisannya biasa kan orang pakai spanduk ya, kita pakai akrilik tadi lah. Telah diolah persiapan sebulan itu karena manual dulu kita kerjakan pakai tangan. Dari itu ternyata setelah penutupan kita juara 1 terbaik standnya. Mantap. Nah, kenapa kada kita lanjutkan kita gawi aja langsung nih untuk memberikan kepada orang atau berbagi apa sih ya untuk itu. Dan kebetulan si Nabhanun Hafiz ini anak saya ini kebetulan dia bagian desainernya. Desain untuk dan dia juga menggeluti di bidang multimedia itu. Sesuai dengan izinnya di sini kan ada, kita sedang daftar di Kemenkumham malah berbentuk perseorangan. Aktivitasnya itu masuk ke programmer komputer. Kebetulan beliau sekolah di bagian itu juga, gitu, kuliah di situ, desain komunikasi. Pernah melakukan apa dulu di Cashbank itu dapat proyek proyekan 17-an lah. Desain itu. Jadi setelah kenapa kita bikin usaha aja langsung gitu kan. Dan ini di Tanah Laut tidak ada. Jarang-jarang bahkan tidak ada rasanya. Sudah lihat di mana tidak ada yang tulisan akrilik yang timbul menyala lagi. Menyala itu lagi. Kalau di Banjar sudah banyak sih. Banyak. Sudah aja kita bikin usahanya di tahun 2002 itu kita daftarkan di Kemenham, NIB-nya, langsung kita daftarkan ke Sosialita juga. Mantap aja tuh ya Allah. Jadi yang penting itu ada tujuan, ada peluang, langsung digawe, jadi cuan. Itu masalah cuan tuh lu kan dulu yang penting adanya dulu lah. Ya, ada pekerjaan digawe, kita ikuti jalur orang kan mau orang mau pengadaan di mana di kantor-kantor SKPD itu kan harus lewat Sosialita. Kita tempuh itu, kita lakukan. Akhirnya jejaki dulu ya Pak. Sampai sekarang. Oke. Nah, ini ulun
Ini kan tadi ada kolaborasi nih di antara abangnya lawan bapaknya nih. Nah itu kayak apa nih Pak belajarnya? Ini kan dari desain ya Allah sampai jadi lampu-lampu yang menyala, kata-kata yang menyala tadi. Ini itu seperti apa dulunya belajarnya? Apakah memang sudah ada basicnya dari Pian nih? Hampir tidak ada. Hampir tidak Orang ada. dilahirkan itu telanjang kan? Tidak ada dasar-dasar di mana kita kebetulan ada peluang aja kemarin itu. Kenapa kita lanjutkan? Tidak ada belajar di mana, kursus di mana, sekolah di mana, tidak ada. Cuman ada peluang, kenapa kita gawi langsung gitu kan? Nah, kan sekarang tidak ada yang bodoh Om. Iya. Kalau ingin mau belajar ada, ya Mbak Google ada, Mbak YouTube ada, tidak ada. Cuma tergantung kitanya aja lagi mau enggak kan ada. Iya, betul. Otodidak berarti lah. Lihat-lihat gitu aja. Oh, jadi otodidak. Dan satu hal, kita bisa tidak melakukan apa-apa, tapi kita bisa melakukan untuk apa-apa. Nah, paham lagi nih. Bill Gates itu kan pintar sebenarnya. Yang pintar tuh orang-orang di bawah. Dia orang-orang memberdayakan orang pintar itu. Oh iya ya kan? Iya. Kita kan perlu pintar, cuma kita bisa pintar memberdayakan orang pintar. Nah, orang-orang potensi. Kayak saya nggak bisa ngerjakan seperti apa desain. Kita kan punya pikiran. Oh, ini ada bisa. Ada bisa. Ya, lakukan, kerjakan. Nah, ini kan memberdayakan orang. Nah, jadi ini suatu hal yang luar biasa lah menurut Ulun karena kan memang ini bisa memperkerjakan orang lain ya kalau Pak di tempat orang lain sesuai dengan kapasitasnya. Kita Kita tidak perlu bisa, tapi kita mampu. Nah, untuk memperkerjakan orang tersebut sesuai dengan yang ada di tempat kita gitu. Nah, maksud sini potensi yang ada. Nah, iya. Oke, kalau boleh tahu nih di PT Pian ini produknya ada apa? Tadi kan ada neon box, tadi itu ada apa akrilik lah. Mungkin Bang Hafiz menjelaskan apa yang dia lakukan sudah. Bahkan dia pameran di mana-mana juara terus. Gitu. Juara terus lah, dibawa terus nih. Oke, silakan Bang Hafiz. Ulun izin melanjutkan lah yang dari Ulun. Jadi kan kalau untuk Sidin tuh di bidang advertisingnya, kalau Ulun yang ngelola di bidang medianya, multimedianya. Jadi kan jauh sebelum advertisingnya ini terbentuk, itu awal mula Ulun belajar dari segi desain ini dari awal dulu pas SMA. Di sekolah, terus pas ada COVID kan itu di rumah aja. Nah, jadi kan kayak ngerasa nggak ngapa-ngapain di rumah tuh. Nah, jadi memanfaatkan waktu yang ada selama 2 tahun terakhir tuh buat belajar, sekalian buat mencari peluang-peluang gitu. Alhamdulillah pernah ada diterima tawaran-tawaran pekerjaan di bidang desain gitu. Jadinya kayak ngerasa, oh aku punya potensi nih di sini. Jadi diterusin aja gitu. Nah, selama masih disupport juga kan, jadi akhirnya terus melanjutkan sampai akhirnya kepikiran buat kenapa nggak coba mikirin ini dijadiin usaha aja gitu. Lalu setelah memikirkan beberapa pertimbangan, lahirlah Zenko ya. Zenko itu sendiri kayak kepikiran dari nama yang keren aja gitu, Zennya dari bahasa Jepang yang artinya ada filosofi sendiri, dan Ko itu company artinya perusahaan. Lalu setelah lahir nama itu, lalu saya diskusikan dengan ayah saya kan, memikirkan buat mendirikan usaha ini biar ada sertifikat dan izinnya. Jadi terbitlah beberapa sertifikat dan surat-surat izinnya seperti NIB sudah dan ada IPB itu. Oke. Terus kalau untuk di bidang saya di bidang multimedia dan desain grafis itu kami biasanya produk-produknya desain grafis itu sendiri, kayak fotografi, videografi, video dokumentasi, film-film pendek gitu. Ya, kemarin tuh terakhir usaha ini kami ikutin ke program Arutmin Borneo Got Talent. Jadi ada Got Talentnya juga. Ya, dari PT Arutmin Tambang Indonesia itu kan ngadain program pencarian 28 usaha. Jadi dipilih 5 usaha terbaik. Alhamdulillah kemarin dapat yang terbaik ke-5. Wah, di seluruh Kalimantan Selatan. Seluruh Kalimantan Selatan itu Bang Hafiz ya. Nah ini saya menarik tadi Bang Hafiz nih, tadi kan terkait dengan medianya ya tadi ya kan ya, yang tentunya saat ini kan itu dari sekolah gitu kan ya sampai dengan bisa dipekerjakan itu hal yang luar biasa gitu kan ya. Jadi gak sia-sia nih kita ya kan menempuh suatu ilmu yang bisa kita pakai gitu kan dalam keseharian kita. Nah, di dalam itu semua apakah memang itu sudah didesain
langsung oleh Bang Hafiz. Nah, seperti ini contohnya kepada para pelanggan. Jadi para pelanggan sisa semacam request seperti ini aja gitu sama Bang Hafiz, atau pemasaran itu langsung ada dari pelanggan langsung ke Bang Hafiz. Gimana tuh, Bang? Nah, itu biasanya tergantung dari klien masing-masing. Kayak ada yang minta disediakan terlebih dahulu desainnya, maunya seperti ini, disediakan seperti ini. Kalau misalkan ada yang dari mereka yang mau, berarti kita menyesuaikan target pasar mereka juga maunya seperti apa, desain yang ingin dilakukan seperti itu. Jadi desain sama pembuatannya ini include kah atau kayak apa nih? Ya, berbarengan. Jadi sebelum proses produksi itu kan ada proses behind the scene-nya di belakang layarnya gitu, kayak persiapan desain, pengukuran macam-macam gitu, perhitungannya sebelum jadi produk asli yang sebelum dipasang di SKPD ya. Betul. Jadi kan kayak untuk ukuran huruf-huruf akrilik itu kan diperkirakan dulu, didesain hurufnya berapa, perhitungannya berapa senti kali berapa senti, terus nanti itu filenya akan dikirim ke mesin buat dicetak nantinya. Itu kan kita ada mesin router CNC ya. Mesinnya lah. CNC dulu kan pakai manual aja dulu kalau mengerjakan berapa waktu yang kita butuhkan dan tenaga. Sekarang kita cukup dari desain kita kirim ke mesinnya, dia jalan sendiri. Langsung anunya presisi ya, Pak. Nah, kalau manusia kan harus diamplas lagi. Terus mempresisikannya. Butuh waktu yang lawas lah, Om lah. Jadi kalau mesin ini kita bisa apa aja, langsung ya lah. Oke, jadi Om, dalam proses pembuatannya nih itu kan dari desain dulu sampai ke mesin. Nah, itu paling lambat nih pelanggan itu menunggu jadinya kapan? Paling lambat apa paling cepat? Paling lambat, paling cepat lah. Kalau paling cepat ya 1 minggu kita bisa kerjakan sih. 1 minggu lah. Karena kan dari proses desain tadi yang Abah Hanun desainkan kan baru kita yang tidak bisa pakai mesin lagi kita mengelok-ngelokkan sisinya itu nah. Kalau yang bikin huruf seperti apa aja, model apa aja bisa pakai mesin. Tapi kalau yang untuk sisi kan ada sisinya kan. Sisi ya. Lupa tadi bawa contohnya. Jadi ada sisinya nah. Itu harus pakai manual masih. Nah, itu yang tidak bisa. Itu yang bikin lambat. Bikin lambatnya lah. Tapi kalau untuk dari si desain sampai ke anuannya itu cepat aja ya lah. Selesai lah. Oke, tapi kalau untuk yang bikin yang lengkok-lengkoknya itu kan ada alatnya pemanasnya. Pemanasnya lah. Oh iya. Nah, jadi alhamdulillahnya rekan dengar dari yang manual ya lah, ada mesinnya. Nah, sudah bisa mempermudah pekerjaan itu tadi lah. Sebulan kita mempersiapkan expo dulu pakai manual aja. Pakai manual. Sekarang seminggu selesai. Seminggu sudah selesai ya lah. Nah, jadi kalau anda semua nih yang mau pesan gitu kan ya terkait dengan neon box lah tadi lah. Neon box ada pemasangan timbul huruf akrilik timbul ya plakat. Nah, itu bisa setidaknya seminggu lah paling kada ya Allah. Tapi kalau untuk plakat nih kayaknya nyaman aja Om lah. Plakat ini tergantung desain juga. Jadi kita potong, nanti dia kan bermain di itu. Ada yang laser, ada yang pakai stiker. Wah, ini mana pulang anak pian ya lah. Nah, sisa pembarangannya. Kalau laser kita sanggup beli mesinnya mahal. Juta itu. Tapi luar biasa itu bagus ya. Waduh, ini membutuhkan modal yang luar biasa ternyata Om lah. Iya. Kalau yang stiker kan cukup di printing aja. Iya, tumat aja gitu kan. Jadi kita sisa nunggu desainnya. Itu plakat apa aja bisa kan, tergantung desain maunya. Seperti seserahan orang Cendramata itu bisa semua. Itu tergantung stiker aja kan, mau mendingan aja. Akriliknya itu akrilik yang tebal, yang 2 cm. 2 cm. Yang bening lah. Nah itu. Nah, seperti itu rekan dengar gambarannya terkait dengan barang yang ada. Nah, sayangnya ulun kada melihat Bang lagi di bawah. Gambarnya ada kan ulun kirim kemarin. Ada, tapi ini makanya ulun sambil melihat HP itu. Iya, nah. Ada stoknya tuh. Ada ya lah. Nah, jadi ini banyak ya rekan dengar contoh-contoh yang sudah diolah oleh Bu Hansi ini. Di TikTok, IG-nya. Nah, jadi punya Bu Hanpier lewat jalur kantor bupati sini ya lah. Kalau ada melihat nang bertulisan itu presiden ya lah, BKPSDM lah, sekretariat daerah. Nah, sekda ya juga. Nah, pokoknya
Desa, tanah laut nih. Nah itu olahan sidin aja tuh. Nah contohnya seperti itu. Jadi punya buahan pian hendak melihat ya. Banyak di desa kita. Banyak di desa lah. Contoh desa Tajo Pecah. Tajo Pecah. Itu Batu Mulia. Pemalongan. Gitu. Wah banyak sudah ya lah. Nah jadi kalau hendak melihat contoh-contohnya, nah contohnya di muka-muka sini kan banyak nah terpampang. Itu ternyata hasil karya buahan sidin. Dan ulun hajar tahu. Oke, Om, dari pemesanannya itu seperti apa, Om? Apakah memang harus lewat sosialita itu tadi, ataukah ada pemesanan langsung kepada pian? Pentingnya jejaring kerja. Nah, itu yang dibangun, jejaring kerja. Orang kenal sama produk kita itu pasti orang penasaran kan? Iya. Contoh itu orang jual handphone Apple itu kan jarang dia menampilkan produknya nama kan. Nama. Kalau sudah nama sudah terkenal, apapun yang dijual pasti laku. Pasti laku. Orang mencari ya, Pak. Nah. Miliknya Elon Musk itu kan nggak bisa apa-apa juga sebenarnya. Cuma namanya besar. Nah. Dia bikin apa aja pasti laku. Nah, di situ saya mau membangun nama itu. Membranding ya, branding itu, branding nama. Jadi jejaring kerja itu penting, kawan yang mendukung. Nah, itu yang penting. Oke, jadi apalagi zaman sekarang kan sistem sosialita ini nyaman aja ya Allah. Mana aja bisa. Mana aja bisa ya Allah. Nah, jadi punya bubuhan pian hendak mencari-cari olahan sidin ini di sosialita itu ada sudah ya Allah. Nah, produk-produk yang sudah diolah gitu. Nah untuk harga nih Om. Nih harga ini kan bervariatif nih terkait dengan ukuran-ukuran tadi ya Allah. Nah, itu kan ada nang versi nang halus jadi Mas Hafiz tadi kan ada versi nang diukur-ukur dulu ya. Nah itu seperti apa jual harganya? Kalau kita referensi harganya harga nasional juga Om. Harga nasional. Orang sekarang kan orang tidak buta lagi untuk memesan sesuatu barang atau apa, pasti orang referensinya ke Shopee kemana. Kita harus bisa membaca itu. Kalau kita tidak bisa membaca harga itu, kita ditinggalkan kan? Pasti. Cuman kemenangan kita di daerah ini, ada di lokasi ini, kita bisa melihat barang. Kita sudah sering belanja di online, yang datang bisa tidak sesuai dengan spek. Nah, makanya harga kita tuh standar nasional. Jadi ada persenti. Kita kan punya harga itu kalau di atas 50 itu lebih dari persentinya lebih dari 15.000. Tapi di bawah itu bahannya pun tergantung. Bila bahannya di bawah 50 cm, lebarnya tingginya tulisan, itu pasti bahannya lebih tebal. Harganya. Jadi persentinya 15.000 di bawah 50 cm. Nah, itulah persentinya tuh 15.000. Nah, jadi kalau di bawah 50 cm tapi lah. Nah, iya. Oke, jadi punya lebih dari 50 cm. Bahannya otomatis tebal kan, karena dia tebal. Besar. Jadi supaya lawas juga nih ketahanannya ya Om lah. Bisa bertahan hampir tahunan, karena itu kan memang dasar bahan untuk hujan dan panas. Dan garansi kita 6 bulan. Oh, ada garansinya juga. Garansi setiap pemasangan, setiap pekerjaan kita dari 6 bulan, atau ada yang mati lampunya kita ganti yang baru. Ini mantapnya rekan dengar lah, karena memang kalau di Shopee kan belinya udah mati ya. Mati. Mulia sidin ada garansinya ya lah, punya ada mati syuting kan. Itu kada kelihatan malam. Kenapa itu ya? Nah, jadi punya ada sidin ada garansinya 6 bulan. Nah, itu Bang, keuntungannya buhan pian tuh menukar di lokal. Ya kalau Om. Nah, jadi punya kita menukar di lokal nih, kita membaiki di situ, komplain bisa ya Allah, manu tadi itu bisa. Nah, jadi nyamannya di situlah rekan dengar lah. Nah, kita ke Mas Hafiz nih. Nah, ini kan tadi peran Mas Hafiz nih sampai ke Arutmin Got Talent. Wah, itu perasaannya gimana Mas Hafiz? Kalau bicara perasaan sih pasti bangga banget ya. Apalagi ini support kan, orang tua nih juga mantap ya. Juga. Alhamdulillah Abah sama Mama tuh support terus, doanya juga jalan terus. Jadi mungkin perjalanan sejauh sampai saat ini juga nggak akan bisa tanpa dukungan dari mereka gitu. Sebelumnya kan sebelum sampai ke 5 besar terbaik itu kami melewati proses gitu. Dari awal 100 usaha, terus akhirnya ke 30 usaha diseleksi, sampai 19 dan akhirnya ke 5 usaha aja yang terpilih gitu.
Itu kemarin bawa apa tuh Mas Apis? Nah, kemarin untuk pas di expo-nya itu kami bawa beberapa plakat aja, 2 plakat. Iya. Karena nggak memungkinkan kan membawa huruf-huruf timbul itu, sedangkan stand-nya juga nggak terlalu besar. Ulun tambahkan bahwa di alat kita router itu kemarin kita bikin dapat proyek dari SKPD, bikin kearifan lokal bahannya. Kayu ulin yang 7 turunan kada hancur, terkuat se-Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara. Kalau akrilik bisa hancur kan, bisa ya, pecah. Baca hancur. Kalau kayu ulin tuh terkuat se-Asia Tenggara. Bikin apa? Cenderamata untuk orang lain. Luar biasa itu. Itu kearifan lokal. Kearifan lokal. Itu yang dibawa kemarin lah. Ya, wah, ini mantap nih rekan-rekan karena memang itu kita perlu membawa hal-hal yang lokal-lokal nih ya kalau Om Tahir lah, supaya ya itu tadi lah, supaya mengenalkan kepada kawan-kawan kita di luar sana bahwa hal-hal semacam ini masih ada gitu kan ya, dan juga perlu kita lestarikan seperti itu. Nah itu ya jadinya. Oke, ini kan tadi pembuatannya nih. Ini pembuatannya kayaknya susah-susah benar nih. Yang apalagi jaraknya Om Tahir tadi yang ulin-ulin. Berarti ada yang sistem kayu juga lah Om lah, wadah biar lah. Karena mesin itu bisa untuk memotong apa aja. Kecuali kaca kan. Kaca lagi. Kalau yang alat itu bisa tergantung desain, mau tergantung desain apa. Dan tergantung bahannya ulin apapun diukir nama sendirinya. Ulang tahun sampean mau ulang tahun kan, mau memberikan kepada siapa gitu kan, bisa dibikin hot apa ulang tahun apa itu bisa jual lah dari ulin gitu, dari ulin kan oleh-olehnya anunya nih itu kan nggak bakalan hancur kan kecuali kebakar gitu kan. Iya betul iya. Ini kan susah juga nih Om cari produk-produk kayak kayu ulin apalagi gitu. Nah apakah memang kerjasama Bian, adakah? Kalau kita ngambil ulinnya di sana banyak. Di Liangan Gang. Di Liangan Gang. Kalau di sini susah ada hilang. Anunya aja lagi apa akar-akarnya aja lagi. Iya, akar-akarnya. Kalau di sana masih banyak, Om. Masih banyak lah. Di Liangan Gang, di Pemasiran kan. Pemasiran situ. Sentral ulin. Sentral ulin ya situ. Mau apa aja berapa mau aja. Oke. Nah, itu. Ini dari perjalanannya Om dari tahun 2022 apakah ada kendala yang memang riskan nih dari Pian nih? Setiap usaha tuh pasti ada kendala. Iya. Tapi kalau kita bergelut dengan kendala, karena manusia tuh kan ada yang abadi. Kalau sama betul. Kendala kan ada yang abadi juga. Kendala abadi juga. Jalan aja terus. Ya lah. Gawi aja dulu yang ada nih ya lah. Itu tadi prinsip itu, manusia tidak ada abadi, masalah tidak ada abadi, kendala tidak ada abadi. Jadi berlalut aja, jalan aja ya Allah. Nah, jalani aja ya Allah. Namanya disandang aja. Iya, nah. Karena orang tuh kadang mau melihat kegagalan kita malah bersyukur. Mau lihatnya tuh kesuksesannya aja. Iya, kesuksesannya. Maunya kita nang anu nih kada dianunya lah. Kada diheraninya. Sakit diherani. Jadi tunjukkan aja nang bahagia-bahagianya ya Allah. Jangan sakit sakitnya. Iya. Oke. Nah, Om, terkait dengan bahan kayak itu ya, Pak? Maksudnya? Bahan nih. Nah, kalau masih bahan akrilik ini tidak ada di pelihari. Iya, makanya itu semua kita hampir 90% lah barang ini bukan di tanah laut kita belanja. Karena tidak ada, bukan tidak ingin belanja, karena tidak ada barang ini. Seperti lampu LED Samsung itu tidak ada di sini. Di Banjar pun tidak ada, tidak mau kita online. Nah, itu masih. Kalau akrilik masih banyak. Di sini nggak ada satupun. Kalau di Banjar masih banyak. Banyak lah ya. Sponnya itu kan anunya tuh tidak ada di sini. Nah, itu karena apa? Usaha itu kan ada juga di sini. Makanya penyedianya bahan bangunannya tidak ambil resiko. Dia siapa yang membeli ya kan? Satu dua aja. Nah, makanya. Baik. Berarti Pian ini bertukar bahan ya? Ya. Itu sesuai dengan ada pelanggan dulu kah yang membeli atau kayak apa? Ada stok. Pasti ada, tidak mungkin tidak ada orang mau coba. Jadi selama ada pelanggan langsung digawi langsung nyala. Iya, jadi kalau pelanggan tuh kada menunggu beberapa hari lagi gitu tambahannya ya lah. Makanya itu perlu modal duluan kan. Iya. Kalau perlu sudah kan apalagi di pemerintahan ini kan uangnya lambat. Iya. Tahu aja biar. Jadi biar kita kerjakan dulu. Kerjakan dulu ya lah. Penting. Kalau ke pribadi sering menerima order pribadi bisa kita DP aja orang. Bisa DP DP-nya dulu lah berarti lah. Tapi kita stok barang masih ada, jadi enak aja mengerjakan cepat-cepat aja. Cepat-cepat aja. Nah, itu seperti itulah rekan dengar. Nah, ini hal yang luar biasa loh. Jadi harus ada modalnya jadi Tahir lah kan. Bujur. Iya, apalagi nih anunya kan yang rancak menukar wadah pian ini kan dari pemerintahan lah kayaknya gitu kan ya. Jadi pemerintahan ini harus ada anunya dulu. Ya
semacam anunya lah gitu nah, mulai SPJ apa yang lainnya ya lah hanya tegawi anunya. Tapi kalau yang masalah desain itu kan tidak perlu modal. Tidak perlu modal, sudah ada Bang. Sudah ya kreativitas saja ya kalau Bang Hafiz lah. Nah, tapi tuh listrik aja. Oh, itu. Ini membagi waktunya nih kan Bang Hafiz nih lagi kuliah juga lah kayaknya. Ini tuh kayak Bang Hafiz. Ini kan hal yang luar biasa nih, apalagi kan ini banyak tarus nih orang nih. Kalau untuk dari segi manajemen waktu ya kita tuh kalau dari ulun pribadi lah kalau manajemen waktu itu kan selagi kita bisa mengerjakan apa yang kita kerjakan gitu, kita kerjakan apa yang bisa kita prioritaskan terlebih dahulu. Jadi kita udah mulai bisa menimbang tuh yang mana yang prioritas, yang mana yang enggak, antara kuliah, kerjaan sama hal-hal lainnya gitu. Jadi untuk pembagian waktu itu ya kayak kita nganggep kalau misalkan kuliah nih lah, nggak usah dianggap beban gitu, nggak usah dijadiin masalah besar gitu, kayak ya udah jalanin aja nggak apa-apa gitu. Nanti juga bakalan berlalu kayak kata Sirin tadi, nggak ada masalah yang abadi, nggak ada kayak itu. Tetap jalani aja. Jalani aja. Insya Allah lancar-lancar aja. Insya Allah lancar aja. Oke, karena memang ada waktunya juga ya Mas Hafiz santai-santai jadi kawajian sambil mendesain-desain ya Allah. Nah, jadi dalam satu hari nih Mas Hafiz lah. Dalam satu hari itu bisa beberapa desain yang bisa dikerjakan kadang. Kalau misalkan lagi ada nggak kayak gini nah, ada nggak macam-macam pelanggan tuh yang ribet benar kayak itu nah? Oh, itu pasti ada. Kayak misalkan sebelum kenal dunia desain lebih dalam gitu, dari awal mulai kan pasti ketemu pelanggan-pelanggan yang tipikalnya ribet dan banyak maunya gitu. Nah, dari situ kan saya juga belajar kayak mereka minta revisian terus, sedangkan kayak misalkan pembayarannya aja belum dilakukan gitu. Jadi setelah di situ saya belajar kalau misalkan kita tuh perlu bikin kontrak kerja terlebih dahulu sama para klien tuh, kontrak kerja terus minta DP setidaknya terlebih dahulu, jadi kita bisa sama-sama enak gitu mengerjakannya. Jadi kita kalau di cancel kan nggak apa-apa, kalau di ghosting juga nggak apa-apa, kita setidaknya udah dapat pembayaran gitu. Daripada hilang sama sekali, kita udah tegawi gitu. Nah, hilang waktu kita kan. Nah, jadi seperti itulah ya rekan dengar lah. Nah, jadi itulah peran Mas Hafiznya ya lah dari desainer yang ada di tempatnya Om Tahir ya lah. Nah, kolaborasinya jadi Mas Hafiz yang masing-masing punya peran. Nah, peran-peran gitu ya lah. Sesuai kemampuan masing-masing. Jadi Om Tahir ini yang advertisingnya tadi, nah Mas Hafiznya tukang desainnya. Nah, jadi di antara di PT itu tuh sudah ada pembagian tugasnya masing-masing dengan lah. Nah, jadi nyaman gawinya langsung set gitu orang tuh ya Allah. Karena prinsip ini tadi Om lah, kan sering aja mendengar, mungkin ulun nambahkan aja. Iya. Prinsip ini setinggi apapun Anda, pokoknya pekerjaan Anda setinggi apapun, Anda pasti masih jadi karyawan. Iya, betul. Tapi kalau punya perusahaan, punya usaha, seharang ya lah. Itu kita bosnya sekecil apapun, kita bosnya, kita yang gaji, kita yang bayar THR, kita yang dapat THR, kita sendiri kan? Iya. Nah, tapi ya tergantung orangnya aja orang gaji Bapak lagi ya Allah, kayak caranya nih supaya usaha ini tetap berlanjut ya Allah. Ulun kepikir dulu. Nung membayar pas hendak ulang hendak raya THR, kita juga yang membayar, kita juga yang menikmati. Kalau kita kan mahadang, kalau jadi karyawan tuh mahadang-hadang orang lain kan. Mahadang-hadang ya Allah. Dibari juga kah ulun nih jar. Selalu berharap jadi ya Allah. Nyaman juga kita jadi bos juga ya Allah lah. Tapi kebanyakan manusia ini duduk di nyaman. Nah, zona nyamannya. Iya. Bila sudah di zona nyaman damai ya sudah. Kada mau lagi nyajat di situ aja nya. Oke Om, ini kita nih kata Bang Hafiz kan anda nih. Kita langsung ke peran pemerintahan nih. Ini kan kita sampai ke sini nih dari pihak Disnakerin ya Allah. Nah, dari pihak Disnakerin apakah ada membantu semacam kayak pelayanan izinnya kah? Ulun di sini mungkin mewakili perusahaan kami khususnya anak kami, terima kasih sekali kepada dinas Disnakerin tadi lah. Kebetulan alhamdulillah tanggal 16 ini anak saya diberangkatkan ke Jakarta buat
buat pelatihan desain tadi. Oh, desainer tadi. Wah, mantap sekali. nih. Iya. Mantap nih. Makanya itu dukungan pemerintah ini alhamdulillah luar biasa lah. Luar biasa. Iya. Karena ada potensi tadi kita gali kan. Iya. Di berangkat 5 hari katanya. 5 hari untuk belajar di sana. Wah, mantap Mas Hafiz nih. Ini suatu hal yang luar biasa Mas Hafiz kalau bisa diberangkatkan orang dari pemerintah ya kan. Nah, itu satu hal yang luar biasa nih rekan dengar ya dari Piran Disnakerin. Nah, untuk izin-izinnya kalau izinnya kita sudah kemarin kita kan mau kita mau anukan ke katalog kan. Tapi itu minimal TKDN-nya harus berapa persen. Kita sudah ngajukan kemarin, masih diproses dibantu oleh Disnaker. Iya. Nah, supaya kawal lebih menasional lagi ya Allah dan harganya lebih naik lagi ya Allah. Menciptakan brand tadi itu. Kita harus memperluas pasar ya Allah. Nah, jadi kita sudah menempuh TKDN sekian maka didaftarkan kemarin. Nah, jadi masih proses oleh dinas dinas Naker. Disnakerin lah. Nah, jadi sudah ada ya Allah fasilitasinya rekan dengar. Ya, jadi kita tunggu aja karena ya Allah tanggal mainnya terkait dengan itu tadi ya lah yang memperluas sayap jaringannya tadi. Iya, ini mantap banget nih ya Allah. Iya. Nah, kalau untuk nih promosinya Om Taher, ini kan harus ada media sosial kan sepertinya harusnya gitu kan ya pemasarannya ya bukan hanya dari mulut ke mulut Pian tadi. Nah, itu seperti apa Pian? Apakah menyuruh Om Hafiz nih untuk upload di Instagram atau kayak apa gitu? Otomatis kita berbagi peran kan. Kita punya mau tidak mau sekarang memang harus ke situ kan arahnya mempromosikannya harus ke sampai orang itu orang mana-mana Jakarta, orang Sulawesi, orang Padang menghubungi kita. Dikira perusahaan ini dekat. Padahal jauh. Saya pernah dapat proyek seperti bikin yang di Gunung Kayangan itu. Oh, ganalnya lah. Ganal. Yang tanah laut tuh kan? Iya, tanah laut. Cuman di Sumatera. Bah. Jingkar ongkirnya. Jingkar kejadian. Nah, jadi sangat berperan penting sekali multimedia ini. Iya. Walaupun kada terjangkau. Ke sana. Sudah hitung kan berapa biaya ke sana. Iya. Lebih baik. Memang nggak ada di lokalan sana. Tapi orang tadi mempercayai kita kan lihat nih. Iya. Kalau masalah di multimedia itu Bang Hafiz sendiri yang langsung ke pelanggannya gitu ya lah. Nah, terkait dengan ini pas saja kan sudah desainan ulun nih ya lah hendak pian gitu nah. Iyalah. Dia di bidang multimedianya di posting multimedia, kita bidang advertisingnya. Ada TikToknya, ada IG-nya. Wah, lengkap sudah berarti ya lah. Nah, jadi nyaman aja lah. Oke. Ini sampai ke Sumatera aja sini tadi tapi kan sanggup pang jadi mantenang ganal kayak apalagi di Jawa sering Om ini neon box saya rusak, lampunya mau diganti. Mbak di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Enggak ada kayaknya saya. Kejauhan Pak. Di mana sampean? Kalimantan. Sorry jam. Mungkin nah itu fungsinya multimedia itu. Fungsinya multimedia ya lah. Nah, jadi sampai ke sana sudah ya lah. Tapi terkait dengan pemasaran sudah sampai ke Jawa juga lah. Kalau kemarin juga mau menyediakan pasar se-Kabupaten Tambang Ulang. Kecamatan. Ada Tabalong. Oh, Tabalong. Jadi mau di pasar-pasar itu mau bikin ternyata penipuan. Nah, itu intinya. Harus hati-hati juga lah kita. Jadi bikin proyek makanya itulah gunanya nomor kita ini bisa. Nomor kita nih sudah ada izin-izinnya lah, rekeningnya lah. Kalinya mau udah deal. Ternyata dia mau minta AP apa gitu. Kada beres ya saya. Kada beres ya di awal sudah itu kendalanya biar online ini. Online inilah. Jadi jangan sampai tergiur lah terkait dengan itu semua ya lah. Lumayan kan kalau proyek Kabupaten Tabalong menyediakan di pasar-pasar neon box-nya. Kali aja berapa jadi hitungannya. Iya, 10 gen dinasnya lumayan dah. Iya, di Kabupaten. Nah, jadi jangan sampai tergiur lah rekeningnya terkait dengan proyek-proyek yang mungkin itu besar lah ya harganya ya lah, tapi harus diteliti juga ya lah. Nah, ini dari Om Taher mengingatkan kita seberataan ya lah, jangan sampai kita tertipu dengan orang lain itu tadi yang apalagi yang punya ada DP di awal ya tadi. Nah, jangan sampai itu pasti sudah kita ditipunya. Nah, itu.
Adakah keinginan lain nih Om di PT Genco ini apa ya, molah yang terbaru gitu? Mungkin kita sambil melihat perkembangan di luar juga kan. Iya. Makanya jasa tadi tidak ada yang tidak bodoh, tidak pintar sekarang. Di luar itu, apalagi di Cina udah berkembang masalah advertising nih. Kita lambat dong. Lambat. Di Kalsel ini kan termasuk, apalagi tanah laut ya ketinggalan banget lah. Iya. Hajar pian di sini aja pian tadi. Kalau di Banjar oke lah, sudah main pleksian ada. Apalagi itu saya kan bergerak di bidang yang running tech tuh ya juga kan. Running tech yang di jalan di depan juga. Saya. Tanah laut paling punya yang merah. Iya, merah. Iya, kita sudah punya multi warnanya. Dan banyak seperti yang di anu kan orang lain dong kerjakan. Apa? Snapdown apa itu? Yang kayak itu bukan orang lokal ngerjainnya, padahal kita mampu sebenarnya. Itu yang samping bundaran itu. Bundaran, iya. Itu video apa itu? Videotron. Buat itu. Rencana saya tuh saya menyewakan aja bila ada acara-acara kita sewakan gitu. Tapi itu modalnya mahal, per panel itu kan panelnya itu mahal kan. Semakin rapat, semakin tajam panelnya itu. Nah itu kedepannya itu sama. Videotron bisa juga ada pian. Videotron bisa. Mantap nih. Banyak berarti lah wadah piannya lah. Ulun kira nang gitu tadi. Kita nih bukan kita kada perlu bisa, tapi kita memisahkan orang. Memisahkan orang lain. Iya. Itu punya rekan kerja. Kan bisa kan gitu. Iya. Nah, jadi sama lawan pleksi lampu pleksi itu hampir di anu nih aja hampir tidak ada di Kalsel ini. Kalau di Cina udah ramai. Udah sampai pokoknya bagus lah. Cuman kita link ke Cinanya tuh nggak bisa. Linknya ke sananya ya. Lumayan mah ke sana juga. Nah itu ya rekan-rekan, ternyata banyak juga wadah Om Tahir lah di PT Genco Media ini ya lah terkait dengan itu semua, kayak proyek-proyek yang besar kayak si anu tadi Videotron. Ini perlunya ajar orang tuh apa ya lah gelianan gerakan membeli ampun kawan nah ada itu lokal nih, nah ya atau Putala kan orang tuh himung olahan tanah laut. Nah itu kan lokal tuh, karena ulun anu pas yang menyebut apa tadi gelianan kawan kan ya, gerakan membeli ampun kawan itu belum tentu bisa membeli. Tapi kalau orang pembeli pasti jadi kawan. Nah nih aduh pulang nih, hajar pulang ulun dapat nih, kita ulun ada pulang. Iya, bujur lah, otomatis kalau orang pembeli pasti jadi kawan. Iya. Karena menguntungkan. Tapi kalau kawan bisa menyakitkan, bisa menguntungkan. Iya, betul. Iya. Nah ini Bang susahnya di kawan nih pulang ya lah. Kawan juga penjahatnya. Kawan juga penjahatnya. Iya. Ya pada intinya seperti itulah ya Allah, kita nih harus himung terkait dengan olahan tanah laut. Nah apalagi punya ada kekawanan kita nih. Nah ini kita hanya tahu juga Om Tahir sebenarnya yang hal-hal seperti ini gitu ada di tanah laut gitu kan ya, karena memang kita ketahui bersama ya Allah, kita nih rancak keluar online gitu ya Allah. Nah kita perlu membahas ini semua ya Allah, supaya kita tuh ya itu paling nyamannya kalau kita nukar di lokal tadi gitu. Nah jadi kalau bisa komplit, memperbaikinya cepat ya lah, teknisinya ada, jadi kan perawatan. Makanya setiap saya proyek-proyek saya itu sering saya bilang sama pelanggan, tolong anggarkan pemeliharaan. Pasti ada rusak, setahun tuh pasti lampunya atau stapolnya. Iya. Karena kan memang ini karena tidak ada yang abadi tadi. Iya. cuaca anunya musuhnya manusia aja hujan panas garing iya. Nah itu Bang lah intinya lah, rekan-rekan lah, ini kita sudah di penghujung acara nih, Mas Hafiz juga anak tadi kan. Oke, jadi mungkin nih terakhir nih Om Tahir, mungkin ada yang pengen sampaikan kepada masyarakat tanah laut dan juga Mas Hafiz, mungkin bisa ditambahkan nantinya juga. Mungkin apa sih yang membedakan produk pian ini dengan produk orang lain gitu kan, mungkin boleh dikisahkan juga gitu kan ya lah. Dan apa sih ciri-ciri kalau kita membeli wadah pian tuh, apa sih ciri-cirinya gitu. Nah ini kita harus mengetahui ya lah. Ini ulun nukar di Om Tahir, ini nukar di lain. Nah produk pian ini apa yang menjadi ciri-ciri khasnya? Terima kasih. Mungkin apa pembeda dengan orang lain itu
termasuk sudah kita bahas pertama tadi kenyamanannya pasti kenyamanan. Kalau masalah produk itu se-Indonesia sama aja bahan itu juga cuman kita mencari pelanggan dan pelanggan belanja sama kita atau memesan sama kita ada interaksi arti kenyamanan tadi. Apa arti kenyamanan? Kenyamanan bisa mempercaya orang pelanggan itu aja. Aku percaya sama Ikam karena ada ininya. Kalau kita belanja sama orang atau di luar lain itu kan belum tentu gitu. Kita itu mencari kenyamanan. Kalau bahan mah sama aja. Karena produk nasional itu produk nasional. Dan pelayanannya tadi. Pelayanannya bisa berhutang. bisa berhutang. Iya, pokoknya DP aja dulu tapi tapi berhutangnya apa aja. Nang dipikirkannya supaya jadi kayak apa. Nah, kita pun sama pelanggan supaya nyaman-nyaman. Sedaya upaya kita membantu orang supaya sama-sama jalan. Kayak apa kamu mencari akarnya? Kayak apa ya, yang penting jadi gitu itu sama-sama. Itu mencari kenyamanan dan kesenangan dari pelanggan. Aku merasa terbantu loh dengan perusahaan ini. Nah, kalau orang kan bisa aja beda kayak bisa aja orang beda ya. Jar orang bahasa Banjar tuh mau kurang lebih. Iya, mau kurang lebihnya pada sini nih ya, jadi nyamannya di situ lah. Nah, dan ulun mau menekankan pada pemirsa masalah usaha tadi ya kan. Ada 3M yang harus diterapkan di dalam apapun itu. 3M nih. 3M. Mungkin sudah sering Johan dengar, cuma mengingatkan aja. Yang pertama adalah mulailah komitmen pada diri sendiri. Komitmen apakah? Yang salah, yang sulit itu mengalahkan diri sendiri. Ulun sudah mengalami. Ulun mengalami. Kenapa kita mau olahraga aja kalau kagak mengalahkan diri sendiri guring terus sama bujuran. M pertama tadi. Komitmen pada diri sendiri atau kelompok. M yang kedua, mulailah hal yang kecil. Dari hal yang kecil karena yang besar itu memang mimpi besar, tapi jangan lupa bangun mimpinya. Karena yang besar dari mulai yang kecil. Kita seperti di tanah laut ini belum ada lagi ya mimpi besar ibaratnya. Kayak apa cara menyiram tanaman, menyiram pehomaan pakai drone. Di luar sudah ada kan? Sudah ada. Nah, malah pakai Google siram. Nah, sekarang di tanah laut belum ada lagi kan? Belum ada lagi. Itu sebenarnya. Tapi mulailah hal yang kecil. Mulai dari sprinkle dulu. Karena memudahkan kita, mudahkan ketimbang kita pakai tangan kan? Nah, mulailah hal yang kecil. Nah, yang ketiga ini yang penting. Apa tuh? Mulailah dari sekarang. Kalau betul. Kapan berbuat, emang sampai lagi kiamat. Itu tadi itu kan kita buat lagi nah itulah rekan-rekan lah. Jadi 3M yang perlu diingat jaran Om Tahir tadi ya, itu sangat penting menurut ulun ya lah, karena memang di hidupan kita tuh harus kayak itu Bang ya lah, supaya kita maju lah pada intinya kan ke depannya lah seperti itu. Om, promosi Om, silakan Om. Nomor HP-nya berapa? Nomor ini harus disampaikan nih bagi pemirsa. Yang khususnya tanah laut. Mau pesan sampai tanah laut aja kalau dengar. Iya, tanah lautan sampai luar aja juga. Untuk para pemirsa radio Pontong Pandang, kalau seandainya ada usaha-usaha para pelanggan yang mau berusaha maupun atau edit apa atau mau promosi apa, kita PT Genco Media Advertising tepatnya di Jalan Sumsum RT 11 RW 2 nomor 158. Kalau perlu lebih detailnya di seberang RTH. Nah, masuk aja situ ya. Ada situ. Jadi bisa menyediakan macam-macam produk advertising maupun multimedia. Seandainya hendak berkawinan kau aja kita ya, kalau pokoknya glowing perusahaan Anda, memperglowing untuk memperlihatkan promosi di dagangan Anda atau di toko Anda. Prestasi kayak piala kah apakah itu bisa aja, pokoknya semuanya bisa. Kita bisa menyediakan dengan harga papadaan. Sesuai standar nasional. Seperti itulah rekan-rekan lah. Jadi di Jalan Sumsum Jersidin tadi ya lah, di muka RTH ya lah. Nah, jadi di situ nyaman aja ya lah. Di pelihari juga di satu lah pada intinya di situ lah. Dicari di Google Maps ada juga. Kalau cari di Genco langsung timbul aja. Nah, Google Maps setelah ada juga nih Mas Hapisnya nih orang juga ya lah.
Jadinya mana aja? Kami nyoba optimalisasikan juga, selain di media sosial kami juga bikin websitenya. Oh, jadi kami website juga usahakan nih. kalau misalkan kalian ketik Zenko di Google tuh langsung timbul paling atas Zenko Media Advertising tuh. Nah, Jadi kalian bisa satu-satunya di dunia tuh sana. nama Genko tuh nggak ada. Genko. Satu-satunya di atas ya. Berarti Genko tuh udah ada. Jada. Di lain. Ya lah. Jet kan terakhir. Jet. Nah itulah rekan dengar. Jadi di website ada, di media sosial ada, ya Allah masalah. Nah jadi kalau Buhan Pian hendak berhubungan terkait dengan desain-desain, ya Allah Mas Hafiz siap aja, Mas Hafiz ini mengusahakan ya Allah. Jadi sisa request aja nih sama Mas Hafiz, karena memang Mas Hafiz ini sudah dibawa-bawa kemana-mana ya Allah, termasuk sudah di Arutmin Got Talent tadi ya Allah. Suatu hal yang luar biasa ya Allah Mas Hafiz lah. Dan tentunya di beberapa momen adalah di pameran ya loh. Nah, selalu hadir buhan-buhan sini ini memamerkan terkait dengan produk-produk yang ada di sini lah. Oke, Om Tahir, terima kasih banyak lah sudah datang ke Radio Tuntun Pandang dan juga sama-sama. Ini kita akan umum-umum aja dulu. Nah, karena kan ada pertemuan kedua nih kayaknya oleh Disnakerin. Iya, siap. Setidaknya mengenalkan dulu pemirsa ada bahwa pada PT Genko Media ini yang mengolah akrilik tadi kan neon box dan juga yang lain-lainnya seperti itulah. Baik rekan dengar Tuntun Pandang FM, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita di kesempatan hari ini karena memang sudah hampir sejam ya Allah kita menui karena ada lagi dah. Ada kerasaan soalnya. Itulah oke. Dan tentunya saya petugas Muhammad Peri dan juga Muhammad Tahir dan Harun Hafiz. Iya, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.